Episode 5. Istri kedua Tuan Arogan. Pagi itu, pukul 4:30 pagi Luna sudah bangun. Ia harus membangunkan adiknya. Luna juga harus membantu Ika dan Brian untuk menyiapkan perlengkapan sekolah mereka. "Nuka, bangun!" seru Luna. Brian menggeliat. Ia melirik jam yang menempel di dinding kamar. "Masih jam 5, Kak." "Masih lama," ucap Nuka. "Iya, kakak tahu. Tapi kakak juga banyak yang harus disiapkan. Kakak harus bantu anak majikan kakak yang mau sekolah juga." Luna menjelaskan. Nuka bangkit dari tidurnya. Ia baru ingat kalau kini mereka tinggal di rumah majikan sang kakak. "Oh, iya. Nanti aku berangkat dari sini, dong. Jaraknya tambah jauh, Kak. Kakak punya uang buat ongkos?" tanya Nuka. "Ada." Luna melirik piring kosong yang semalam lah bawa ke dalam kamar. "Kamu semalam makan?" tanya Luna. Nuka mengangguk. "Iya." "Oh iya? Malam kakak kok gak ada di kamar. Kemana?" tanya Nuka. "Oh, itu kakak harus nemenin Ika tidur. Ya udah kakak antar kamu ke kamar mandi di dapur, kamu mandi. Nanti kakak siapkan sarapan sekalian buat yang lain juga." Luna beranjak dan mengantar Nuka ke kamar mandi yang ada di dapur. Setelah Nuka masuk ke dalam kamar mandi, Luna beralih untuk menuju kamar Rena. Sebelum itu, ia berpapasan dengan Bi Yuni yang juga sudah terangun. "Bi, lagi mau ngerjain apa?" tanya Luna. "Biasa. Jam segini Bibi masak, buat sarapan. Kamu tugas intinya urus anak-anak aja, urusan dapur itu jadi tugas Bibi." Bi Yuni menuturkan. "Oh, gitu. Ya sudah aku ke kamar Rena dulu," ucap Luna. Lah segera menuju kamar Rena, memastikan apa Rena sudah bangun atau belum. Sebelum masuk, Luna mengintip lebih dulu di ambang pintu. "Rena masih tidur, aku ke kamar Brian dulu deh." Melihat Rena yang masih terlelap, Luna beralih menuju kamar Bria. Sesampainya di sana, Lah melihat Brian yang baru saja terbangun namun masih berada di atas tempat tidur. "Hai, Brian. Kak Luna boleh masuk?" tanya Luna. Brian menoleh, dan mengizinkan Luna untuk masuk ke kamarnya. "Brian sekolah gak hari ini?" tanya Luna. "Sekolah." Brian menjawab seadanya. "Kalau gitu, Brian mandi, terus siap-siap. Biar Kak Luna nanti bantuin siapin buku sama tasnya," seru Luna. Brian mengangguk, lalu ia turun dari tempat tidur dan berjalan menuju kamar mandi yang ada di kamarnya. Sementara Brian mandi, Luna langsung menuju kamar Ika. Lah melakukan hal yang sama, meminta Ika untuk segera mandi dan bersiap untuk sekolah. Setelah itu, Luna berlari menuju kamar Rena. Namun ketika hendak masuk, Luna dibuat terkejut karena seseorang meringis akibat terkena pintu yang Luna buka secara cepat. "Buk! Ah!" ringis suara seseorang yang tak lain ialah Hafi. "Astaga! Pak! Maaf, Pak. Saya gak sengaja," ucap Luna sembari dengan refleks mengusap kening Hafi yang memerah. Hafi terdiam, begitupun dengan Luna. Dua pasang mata beradu, wajah Luna mendongak melihat wajah Hafi dari jarak yang dekat. "Ya ampun, bos aku ganteng banget." Luna tanpa sadar memuji ketampanan Hafi dalam hatinya. Saat tengah menikmati wajah mulus Hafi, tiba-tiba Hafi mendorong Luna menjauh dari tubuhnya. "Gak sopan," hardik Hafi.
Luna terkejut, ia lalu menundukkan wajahnya. Maaf, Pak. Saya tidak sengaja, ucap Luna. Kemana aja kamu? Rena udah bangun dari tadi, tapi kamu belum sigap ada di kamar dia. Tanya Harvey dengan sinis. Maaf, tapi tadi saya habis membangunkan Brian dan Ika dulu, Pak. Luna mencoba untuk menjelaskan. Harvey tak menimpali, ia lalu keluar kamar Rena tanpa permisi. Luna menghembuskan nafasnya, ia merasa takut melihat reaksi Harvey yang begitu tak suka dengan sikapnya tadi. Ganteng sih, tapi ucapannya tajam banget. Luna menggerutu. Luna memburu Rena, memandikannya dan langsung membuatkan sarapan untuk Rena. Selesai membuat sarapan, Luna menggendong Rena menuju meja makan. Rena, duduk yang anteng. Sekarang kita makan, ajak Luna. Luna mulai menyuapi Rena, namun secara bersamaan Brian dan Ika datang menghampirinya. Kak, aku mau disiapin buku sama tas. Brian meminta. Aku juga. Seru Ika. Luna merasa bingung, ia harus menyuapi Rena tapi kedua anak Harvey yang lainnya juga meminta bantuan padanya. Sebentar, ya. Kak Luna nyuapi Rena dulu, ucap Luna. Kak, aku dapat sarapan, gak? Aku mau berangkat pagi, soalnya takut macet. Aku kan belum tahu jalanan di sini gimana, ucap Nuka yang juga datang menghampiri Luna. Dari kejauhan, Harvey dan Selina datang. Mereka melihat Luna yang kerepotan, Selina pun bermaksud untuk memberi bantuan. Lun, Rena biar aku yang suapi, kamu bantuin Brian sama Ika aja. Kalau buat Nuka, kamu ke dapur temuin Bi Yuni terus minta sarapan, ya. Selina menuturkan. Baik, Bu. Nuka permisi dulu, ucap Nuka sembari pergi menuju dapur. Dia siapa, Mi? Tanya Brian pada Selina. Oh, dia itu Nuka, adiknya Kak Luna. Dia tinggal di sini juga, boleh, kan? Tanya Selina pada putranya. Wah kalau gitu Brian jadi ada teman main, dong. Tampaknya Brian menyambut keberadaan Nuka dengan baik di rumah itu. Iya, dong. Udah kamu sama Ika pergi ke kamar, kasih tahu Kak Luna apa aja yang harus dibawa hari ini. Pinta Selina. Iya, Mi. Ika dan Brian pun kembali ke kamarnya, diikuti oleh Luna yang merasa sangat terbantu oleh majikannya. Selina mulai menyuapi Rena, ia masih berusaha untuk bisa mengurus putri bungsunya dengan baik. Mas, kamu sarapan juga, G. Pinta Selina. Nanti aja, bareng sama yang kamu dan yang lain. Harvey menunda jam sarapannya dan sesekali mengajak Rena bercanda. Mas, Luna cantik, ya. Baik juga, ujar Selina. Harvey terdiam, ia tak menjawab pertanyaan istrinya. Masih muda tapi sudah harus menanggung beban hidup yang berat, aku salut sama Luna. Menurut kamu Luna itu gimana? Tanya Selina. Harvey menghela nafasnya, ia menatap lembut pada sang istri. Di mata aku, gak ada perempuan yang lebih cantik dan baik dibanding kamu. Jadi jangan pinta aku buat menilai wanita lain. Seru Harvey. Selina tersenyum kecil, di sisi lain ia merasa beruntung memiliki suami seperti Harvey. Mas, kalau suatu hari nanti aku gak bisa. SSSTT. Udah, jangan bahas hal itu lagi. Lina, dengerin aku. Kamu pasti sembuh, ucap Harvey dengan tegas. Lina terdiam, ia tahu bahwa suaminya sangat mencintainya dan tak ingin kehilangannya.
Iya, aku percaya. Aku juga selalu berharap kalau Tuhan akan kasih aku keajaiban, tapi kita juga harus siap dengan segala takdir yang akan terjadi. Dan takdir terburuk adalah saat aku sudah tidak bisa berjuang lagi dengan penyakitku, tutur Luna. Mas, hidup itu hanya ada dua hal, meninggalkan dan yang ditinggalkan. Kalau aku yang harus meninggalkan, aku mohon kamu untuk tidak terlalu kehilangan. Aku mau kamu melanjutkan hidup kamu dengan layak, bahagia dengan anak-anak kita. Aku juga mau kamu mencari pengganti aku yang tentunya jauh lebih baik dari aku, ujar Luna. Lina, udah cukup. Aku gak mau dengar hal itu lagi, aku yakin kok kamu pasti akan sembuh. Dan satu hal lagi, gak akan ada yang bisa gantiin kamu. Siapapun itu. Tegas Hafi. Episode 6. Hari ini mendadak, Ika dan Brian meminta untuk ditemani sekolah oleh Luna. Brian dan Ika bersekolah di sekolah yang sama, hal itu dilakukan Hafi untuk mempermudah ketika mengantar jemput keduanya. Mami, Papi. Hari ini Ika sama Mas Brian mau diantar sama Kak Luna sekolahnya, boleh? Tanya Ika. Gak bisa dong, Kak. Kak Luna kan harus jagain Rena, selah Hafi. Ika tampak kecewa, melihat itu Selina langsung bereaksi. Boleh. Selina mengizinkan. Hafi menoleh, mempertanyakan maksud jawaban sang istri. Loh, terus Rena siapa yang jaga? Gak mungkin kamu jagain Ren. Kenapa gak mungkin? Aku ibunya, Mas. Aku bisa jaga anakku, jangan kamu remehin aku kayak gitu. Selina tampak tersinggung dengan ucapan suaminya. Hafi menghela nafasnya, ia menyesal karena telah berucap seperti tadi. Maaf sayang, bukan maksud aku untuk remehin kamu. Aku cuma, udah. Kamu pergi ke kantor, terus anterin anak-anak ke sekolah. Oh iya, sekalian anterin adiknya Luna juga. Kasihan, pasti dia bingung jalan ke sekolah. Selina menuturkan. Gak usah, Bu. Nuka biar berangkat sendiri aja, ucap Luna. Ia merasa tidak enak jika harus merepotkan bosnya. Gak apa-apa. Sekolah Nuka di mana? Tanya Lina. Di SMP Sedayu, jawab Luna. SMP Sedayu, searah sama kamu kalau ke kantor, kan Mas? Tanya Lina pada Hafi. Hafi mengangguk, ia tak berkata sepatah kata pun. Nah, kan. Udah sekarang kalian siap-siap, nanti telat. Luna, panggil Nuka juga ya. Pinta Lina. Luna mengangguk, lalu ia berpamitan untuk memanggil adiknya. Sayang, kamu kenapa sih sebaik itu sama Luna? Kita belum lama kenal dia, loh. Tanya Hafi. Belum sempat menjawab, pertanyaan Hafi dijawab tiba-tiba oleh anggota keluarganya yang juga hendak ikut sarapan. Karena Luna itu memang orang baik. Mama bisa rasain itu kok, Vi. Ibu Hafi menyela. Bener, itu. Mama juga ngerasain yang sama kok, timpa Ibu Selina. Kalau papa sih, ikut jawaban terbanyak aja. Feeling ibu-ibu itu kuat, Vi. Jarang meleset, ujar ayah Hafi. Hafi tak berkutik, ia tak melanjutkan perbincangannya dan memilih untuk segera sarapan. Cepat, Ika, Brian habiskan sarapannya. Pinta Selina. Sementara itu, Luna bergegas meminta Nuka untuk segera bersiap. Ia tak mau jika bosnya menunggu lama, ia juga merasa sungkan karena harus merepotkan majikannya lagi. Nuka, udah sarapannya? Tanya Luna. Udah.
Kakak udah sarapan. Jangan lupa. Ayo siap-siap, sekolah. Hari ini kamu berangkat sekolah ikut mobilnya Pak Hafi, jangan sampai dia nunggu lama. Cepat. Pinta Luna. Iya. Nuka segera memasukkan buku ke dalam tasnya, dan juga memakai sepatunya. Ayo. Ajak Luna. Keduanya pun berjalan cepat menuju meja makan, dan bersiap untuk pergi ke sekolah. Sesampainya di meja makan, Luna meminta maaf jika ia merepotkan. Maaf, Pak, Bu. Nuka lama, ucap Luna. Gak apa-apa, Luna. Ya udah berangkat semuanya, Gih. Hati-hati di jalan ya. Seru Selina. Ika dan Brian berpamitan, begitu juga dengan Luna dan Nuka. Sebelum itu, ada suatu hal yang membuat orang rumah terdiam dengan sikap Luna dan Nuka. Keduanya mencium tangan para anggota keluarga, termasuk kedua orang tua Hafi dan ibu dari Selina. Pak, Bu. Saya pergi mengantar Ika dan Brian dulu, hubungi saya jika Rena membutuhkan saya. Luna berucap. Iya. Kamu hati-hati. Pinta Lina. Luna mengangguk, dan ia menggandeng Nuka untuk segera keluar dari rumah. Selina menatap punggung Luna yang hendak keluar dari rumah, terselip senyuman di wajah Selina. Anak itu, sopan sekali. Lina bergumam. Artinya orang tuanya, berhasil mendidik anak-anak mereka. Lihat, sopan sekali kakak beradik itu. Ibu Hafi menimpali perkataan menantunya. Di luar rumah, Hafi meminta kedua anaknya untuk segera masuk ke dalam mobil. Ika dan Brian segera masuk dan duduk di kursi belakang. Brian pun mengajak Nuka untuk duduk di sampingnya. Setelah semua anak-anak masuk ke dalam mobil, tersisa Luna dan Hafi. Hafi berjalan menuju pintu kemudinya, sedangkan Luna ia tampak berjalan menyusul adiknya yang duduk di kursi belakang. Heh, mau kemana? Tanya Hafi dengan dingin. Mau duduk, Pak. Luna menjawab dengan gemetar. Kamu pikir aku supir? Duduk di depan. Pinta Hafi yang langsung masuk ke dalam mobil juga. Luna terdiam, ia selalu merasa takut saat berhadapan dengan Hafi. Luna pun membuka pintu, dan duduk di kursi depan bersama bosnya. Selama perjalanan menuju sekolah, tak ada percakapan antara Hafi dan Luna. Sedangkan di kursi belakang, terdengar ramai percakapan yang dilakukan Brian dengan Nuka. Kak Nuka kelas berapa sekarang? Tanya Brian. Baru kelas 1, sebentar lagi naik ke kelas 2. Kalau Kak Brian? Tanya Nuka yang masih sungkan. Jangan panggil kakak, usiaku 9 tahun. Kalau Ika 7 tahun, jadi seharusnya aku dan Ika yang manggil kamu kakak. Brian menuturkan. Nuka menganggukkan kepalanya, ia merasa senang karena bisa berbincang dengan anak dari bos kakaknya. Sekilas Brian memperhatikan seragam yang dikenalan oleh Nuka, tatapannya kini tertuju pada sepatu Nuka. Kak Nuka, maaf. Sepatunya udah ada yang jebol. Ika ikut melirik ke arah bawah, dan memperhatikan sepatu Nuka. Oh, iya. Kok masih dipakai, Kak? Tanya Ika. Nuka tersenyum tipis, yak apa-apa, masih bisa dipakai kok. Jebolnya dikit, nanti bisa minta Kak Luna buat jahitin ke tukang sol sepatu. Nuka berucap dengan besar hati. Luna memalingkan wajahnya ke arah luar, ia menahan air matanya agar tak terjatuh. Hafi yang menyadari hal itu, sekilas melirik ke arah Luna. Gak usah dijahit. Lagian warnanya udah jelek, Kak. Minta beliin sepatu baru aja sama Kak Luna,
ujar Ika. Gak bisa, uang untuk beli sepatu belum cukup. Kalaupun ada, mending uangnya untuk kebutuhan lain. Nuka kembali menuturkan hal yang membuat siapapun yang mendengarnya merasa sedih. Oh, gitu. Kalau Kak Luna belum punya uang, gampang kok. Minta beliin aja sama papi, boleh kan, Pi? Tanya Brian. Harvey terkesiap, lalu ia segera menjawab pertanyaan putranya itu. Iya, nanti kita beli, jawab Harvey. Luna sontak menoleh, menatap ke arah Harvey. Harvey yang terlihat santai, tak bereaksi secara berlebihan. Luna kembali memalingkan wajahnya, ia berusaha untuk bersikap sewajarnya. Sesampainya di sekolah, Luna beserta kedua anak Harvey turun dari mobil. Mereka berpamitan pada Harvey. Papi, aku dan Ika sekolah dulu. Papi hati-hati di jalan, iya. Iya. Belajar yang rajin, iya. Papi kerja dulu. Harvey melajukan mobilnya, tersisa ia dan Nuka saja. Nuka merasa canggung, ia tak berani untuk berkata sepatah kata pun. Pak, maaf kalau Nuka merepotkan, ucap Nuka dengan hati-hati. Harvey melirik kaca spion di atas kepalanya, ia melihat Nuka di balik cermin itu. Gak apa-apa. Harvey menjawab seadanya. Sepatumu ukuran berapa? Tanya Harvey. Nuka terdiam, ia tak langsung menjawab pertanyaan dari Harvey. Nuka. Harvey memanggil. 38, Pak. Nuka menjawab. Oh, iya. Harvey tak melontarkan perkataan lagi. Sesampainya di sekolah Nuka turun dari mobil. Tangannya refleks terulur, dan mencium tangan Harvey. Harvey terdiam, melihat sikap Nuka yang sopan. Terima kasih, Pak. Nuka berucap. Sama-sama. Ya sudah kamu masuk, saya pergi. Harvey masuk ke dalam mobil, dan menyalakan mesin mobilnya. Pak maaf. Saya hanya ingin memberitahu kalau Kak Luna belum makan apapun. Nuka merasa khawatir pada kakaknya. Harvey tak menjawab, ia bahkan tak menggubris ucapan Nuka. Harvey lalu menancapkan gas, dan berlalu meninggalkan Nuka yang masih berdiri di tempatnya. Episode 7. Luna mengayun-ayun kakinya, lah menunggu kedua anak majikannya. Luna merogoh saku bajunya, ia menghembuskan nafas dengan kasar ketika mengetahui tak ada uang sepeser pun di dalam saku bajunya. Hah! Lupa bawa uang, mana lapar lagi. Luna menekan perutnya yang keroncongan. Luna memperhatikan setiap sisi dari bangunan sekolah Ika dan Brian, terlihat sangat rapi, bersih dan tertib. Bayar sekolahnya pasti mahal, ucap Luna. Luna melirik ke arah lain, lah pun melihat beberapa orang babysitter yang sepertinya juga tengah menunggu anak majikannya. Mereka tengah menyantap makanan yang dibawa, sedangkan Luna hanya dapat menelan salivannya dengan berat. Mana jam pulang masih lama kayaknya, duh. Keluh Luna sembari menundukkan kepalanya. Saat wajahnya tengah menatap ke arah bawah, tiba-tiba saja ia melihat seseorang yang menaruh makanan juga minuman di sisinya. Sontak hal itu membuat Luna langsung mengangkat kepalanya, dan melihat sosok yang tengah berdiri di belakangnya. Hah! Pak Harvey, ucap Luna sembari langsung berdiri dari tempatnya. Makanan sama minuman. Nuka bilang kamu belum makan apa-apa. Harvey menuturkan dengan nada datar. Luna mengangguk, lah merasa tersanjung dengan apa yang dilakukan oleh majikannya. Terima kasih, Pak. Maaf merepotkan, ucap Luna. Saya pergi dulu, ucap Harvey yang langsung berbalik.
Luna menganggukkan kepalanya lagi. Iya. Hati-hati, Pak. Luna menatap punggung Harvey yang tak bergerak. Luna pun mempertanyakan mengapa bosnya itu masih berdiri di tempatnya. Katanya mau pergi, Pak. Kok masih di situ? Tanya Luna. Harvey kembali berbalik, lalu ia merogoh dompet di saku celananya. Terlihat Harvey mengambil beberapa kembar uang di dalam dompetnya. Pegang. Seru Harvey. Ia meraih tangan Luna dan menaruh uang itu di telapak tangan Luna. Luna terkejut, dan mempertanyakan apa maksud dari Harvey memberikan uang padanya. Ini uang apa, Pak? Jangan-jangan uang pesangon? Saya dipecat, Pak. Tanya Luna yang malah panik melihat beberapa lembar uang yang Harvey berikan padanya secara tiba-tiba. Harvey menghela nafasnya, buat jajan. Belum apa-apa udah overthinking. Seru Harvey sembari melengos pergi meninggalkan Luna. Luna terdiam, ia masih terheran dengan perilaku majikannya. Buat jajan. Dia pikir aku anak kecil. Gerutu Luna. Ah sudahlah, gak apa-apa. Yang penting aku pegang uang sekarang, ada makanan sama minuman juga. Ternyata dia punya sisi baik juga, gumam Luna yang juga langsung menyantap makanan yang dibawakan oleh majikannya. Di rumah, Lina dengan bahagia mengajak putri bungsunya bermain. Tentunya dengan diawasi oleh ibunya. Lina belum pulih sepenuhnya, ia bahkan masih sering mengeluh sakit. Selama ini, Lina sudah menjalani beberapa kali tindakan kemoterapi. Ia berharap, kanker serviks yang dideritanya dapat disembuhkan. Namun di balik harapannya itu, Lina juga sudah pasrah dengan apa yang akan terjadi di kemudian hari. Saat tengah mengajak putrinya bermain, Yuke datang bertamu seperti biasanya. Selamat pagi semuanya, ucap Yuke. Lina tersenyum menyambut kedatangan sahabatnya itu, berbeda dengan ibu Lina yang seperti tak suka dengan kedatangan Yuke. Hai, Rena. Lagi apa? Tanya Yuke. Rena hanya menatap, tanpa menyahut pertanyaan Yuke. Anak kecil aja tahu mana yang tulus mana yang modus, gumam ibu Lina. Lina menatap ke arah ibunya, ia meminta sang ibu agar tak berucap hal yang tidak baik pada Yuke. Hai, gak kerja? Tanya Lina. Nanti deh sejam lagi. Kok kamu yang ajak main, si babysitter itu mana? Tanya Yuke dengan sinis. Luna. Namanya Luna. Sela ibu Lina. Iya, tante. Lunanya kemana? Tanya Yuke lagi. Luna lagi nganterin Ika sama Brian sekolah. Gak tahu kenapa tiba-tiba aja mereka mau ditemenin sekolahnya sama Luna. Emang ya Luna tuh tipikal orang yang kayaknya gampang deketin anak-anak, ujar Lina. Yuke merasa tak suka, ia tak suka jika Luna lebih dekat dengan anak-anak Harvey. Kok kamu biarin si anak-anak dianterin sama dia? Tanya Yuke. Emang kenapa kalau Luna yang anterin? Tanya ibu Lina. Ya gimana ya, tante? Aku khawatir aja sih kalau Ika sama Brian pergi sama orang asing, takut diapa-apain. Seru Yuke. Luna gak bakal kayak gitu, dia kan orang baik. Udah, jangan terlalu mikir yang aneh-aneh. Lina mencoba untuk membuat Yuke berpikir baik tentang Luna. Kamu udah minum obat, Lin? Tanya Yuke. Oh iya, kamu belum minum obat. Ya udah mama ambilin dulu ya, ujar ibu Lina. Tante gak usah. Maksud aku, biar aku yang ambil obatnya Lina. Yuke berinisiatif, selama ini juga sering sekali Yuke berinisiatif untuk memberikan obat pada Lina.
Obatnya di kamar, kan? Aku ambilin ya, ucap Yuke pada Lina. Iya. Makasih, Yake. Lina selalu bersikap baik pada sahabatnya itu. Ketika Yuke tak ada, Ibu Lina seperti biasa mengajak putrinya itu untuk tak terlalu percaya sepenuhnya pada Yuke. Lin, Mama kok makin kesini makin gak suka sama dia, ucap Ibu Lina. Mama, udah deh, jangan berpikir buruk sama Yuke. Yuke itu sahabat aku mah, ujar Lina. Iya Mama tahu, dulu juga Mama kan baik sama dia. Tapi setelah kejadian waktu itu, Mama jadi gak suka sama dia. Apalagi sikap dia makin kesini makin agresif sama suami kamu. Seru Ibu Lina. Ya, waktu itu ketika Luna tengah drop. Ia sempat merasa bahwa saat itu hidupnya akan berakhir. Saat itu juga Lina sempat mengungkapkan keinginannya pada ibu, juga kedua mertuanya. Lina sempat berpesan bahwa jika suatu hari Lina meninggal, Lina mau Hafi mencari penggantinya. Jika Hafi tak menentukan sendiri pilihannya, Lina meminta kepada Yuke untuk menjaga suaminya. Hal itulah yang membuat Yuke berusaha untuk mendekati Hafi. Ia tak mau jika Hafi menikahi wanita lain selain dirinya. Mah, selama ini yang aku perhatikan, sikap Yuke ke Mas Hafi masih wajar, kok. Mama gak usah berlebihan, pinta Lina. Berlebihan gimana, Selina? Mama juga punya feeling yang kuat, Mama tahu mana yang tulus. Ibu Lina masih bersikukuh dengan penilaiannya terhadap Yuke. Sementara itu, Yuke tengah berada di dalam kamar Lina dan Hafi. Ia tengah menyiapkan obat untuk Lina, namun nyatanya Yuke memang tak setulus yang diharapkan oleh Lina. Siap. Selamat minum pil kosong, Lina. Yuke tersenyum licik. Ya, selama ini Yuke tak memberikan obat dengan benar kepada Lina. Ia membuka semua pil yang akan diberikan pada Lina, dan memberikan Lina pil kosong. Sampai kapanpun, kamu gak akan pernah sembuh. Episode 8. Yuke membawa obat untuk diberikan pada Selina. Ia selalu bersemangat untuk melakukan hal tersebut. Selina yang tak pernah menaruh curiga pada Yuke, selalu menerima setiap apa yang diberikan oleh Yuke padanya. Lin. Aku punya lo info obat kayak semacam penghilang sakit gitu, ujar Yuke. Oh, ya. Obat apa? Tanya Lina. Aku lupa sih mereknya, tapi katanya itu ampuh banget buat pereda nyeri. Penyakit kamu kan suka kambuh tiba-tiba, kalau kamu mau nyoba obat itu nanti aku beliin. Yuke mencoba untuk membujuk, ia telah merencanakan sesuatu untuk Selina. Gak tahu deh. Aku kan udah ada obat dari Dokter Ratna, kalau nambah obat lain bukannya harus konsultasi dulu, ya? Tanya Selina. Yuke terdiam sesaat, namun ia tak kehilangan akal untuk membujuk Selina. Iya, sih. Ya udah aku beliin kamu vitamin aja, biar badan kamu terasa lebih segar. Gimana? Mau? Tanya Yuke. Vitamin apa namanya? Tanya Selina. Ia memang selalu lebih hati-hati dalam menerima obat di luar dari apa yang sudah diresepkan untuknya. Cuma vitamin makan, kamu kan suka susah makan. Gimana? Mau? Tanya Yuke. Kamu ini kenapa, sih? Kayaknya maksa banget buat beliin vitamin anak tante. Gak perlu kamu yang beliin. Kalau Lina mau Hafi juga bisa kok beliin apa yang istrinya mau. Atau jangan-jangan kamu. Ibu Selina merasa heran dengan sikap Yuke yang terkesan memaksa untuk membelikan anaknya obat. Tante kenapa sih negatif thinking terus sama aku?
Aku tuh berniat baik, aku mau Lina cepat sehat. Gak ada niat lain, dalih Yuke. Mah, udah. Ya sudah, aku mau vitaminnya, ke. Selina yang berniat untuk mencegah perselisihan antara ibunya dan Yuke, akhirnya memutuskan untuk menerima tawaran sahabatnya itu. Di sekolah, Luna masih menunggu Ika dan Brian. Luna sudah merasa bosan, bahkan makanan juga minuman yang dibelikan oleh Hafiz sudah habis dilahap olehnya. Bel sekolah berbunyi, tanda tiba waktunya semua murid untuk keluar dari kelas. Luna merasa lega, akhirnya waktu yang ia tunggu datang juga. Akhirnya, pulang juga. Luna mengedarkan pandangannya, ia mencari keberadaan kedua anak majikannya. Kak Luna! Teriak Brian dan Ika yang keluar secara bersamaan dari kelas mereka masing-masing. Luna melambaikan tangannya, hai. Kak Luna, kita pulang pakai apa? Dijemput? Gak? Tanya Brian. Gak tahu. Mungkin kita naik taksi online, gimana? Tanya Luna. Oh, gitu. Kalau kita gak dijemput, gimana kalau Kak Luna ajak aku sama Ika main dulu? Tanya Brian. Luna mengernyitkan keningnya, main. Main kemana? Tanya Luna. Kemana aja? Udah lama kita gak main, iya kan Kak? Tanya Brian pada adiknya. Iya, Kak Luna. Semenjak Mami sakit, kita jarang banget main. Sekalinya main juga yang nemenin Tante Yuke, gak suka aku. Yuk main dulu. Ajak Ica. Luna terdiam, ia tengah menimbang terlebih dulu permintaan anak majikannya itu. Emangnya boleh kalau pulang sekolah gak langsung pulang? Tanya Luna. Boleh, dong. Kan ada Kak Luna yang jagain kita, jawab Brian, ia begitu antusias untuk bermain bersama Luna. Tapi Kak Luna gak tahu harus ajak main kalian kemana, ujar Luna yang memang jarang sekali tahu tempat-tempat untuk bermain. Yang gampang aja kalau gitu, kita ke mall aja. Kan banyak tempat bermain yang seru. Saran Brian. Mall. Luna terdiam, ia tak pernah sekalipun menginjakkan kakinya di mall. Ayo dong Kak Luna. Yuk. Paksa Ika yang kini tengah merajuk. Masuk ke tempat bermainnya berapa? Mahal gak? Tanya Luna. Nggak mahal, kalau buat tiket masuk kita ada kok. Iya kan, Kak? Tanya Ica pada Brian. Iya, Kak Luna. Uang bekal kita cukup kok buat masuk arena bermain. Kak Luna tinggal beliin kita makanan sama minumannya aja. Brian menuturkan. Luna menganggukkan kepalanya, ia merasa uang yang diberikan Hafi padanya cukup untuk membeli makanan juga minuman. Ya udah, deh. Tapi jangan lama-lama, ya. 1 jam aja mainnya. Pinta Luna. Siap, Kak. Yuk berangkat sekarang. Ajak Brian. Mereka pun memesan taksi online dan menuju mall yang terdekat. Selama di perjalanan Luna sudah membayangkan bagaimana nanti jika dirinya sudah berada di dalam mall. Brian, Ica. Nanti di sana jangan lari-larian, ya jangan jauh-jauh dari Kak Luna. Pinta Luna. Siap. Kak Luna kenapa sih, mukanya kayak tegang gitu? Tanya Brian. Luna tersenyum tipis, ia kemudian menggelengkan kepalanya. Gak, kok. Kak Luna gak tegang, sahut Luna. Ica memperhatikan raut wajah Luna, Ica tahu. Jangan-jangan Kak Luna belum pernah ke mall, iya. Tebak Ika. Luna terkejut, lah merasa malu karena tebakan Ica memanglah benar adanya. Kok Kak Luna malah diem? Beneran Kak Luna belum pernah ke mall?
Tanya Ika lagi. Luna menghela nafasnya, ia terpaksa harus berkata jujur pada anak majikannya itu. Iya. Kak Luna belum pernah main ke mall, jadi Kak Luna khawatir nanti kalau di sana kalian hilang. Kak Luna juga gak punya uang banyak, uang di saku Kak Luna juga dikasih tadi sama papi kalian. Belum Kak Luna hitung, tapi kayaknya agak lumayan sih. Luna menuturkan. Oh, gitu. Ya udah gak apa-apa. Kita nanti beli makanannya yang murah aja, Kak. Biar uangnya cukup, ujar Brian. Jajan murah di mall emangnya ada? Tanya Luna. Kita juga gak tahu sih. Tapi kita cari aja nanti, timpal Brian. Sesampainya di mall yang dituju, mereka bertiga pun langsung turun. Tangan Luna tak lepas menggenggam tangan Brian dan Ika, ia tak mau sesuatu terjadi pada anak majikannya itu. Kak ayo jalannya cepetan. Tuh, tempat bermainnya di lantai 2. Pinta Brian. Lantai 2. Kak Luna takut naik tangga berjalan itu. Seru Luna. Tangga berjalan. Eskalator maksudnya. Haha, tenang aja. Kan ada kita. Seru Brian. Brian dan Ika membantu Luna untuk menaiki eskalator. Luna terlihat begitu tegang. Sesampainya di lantai 2, Brian dan Ica berhambur menuju tempat bermain. Brian, Ica. Jangan lari, tunggu kakak. Pinta Luna yang ikut berlari mengejar kedua anak majikannya. Brian dan Ika sudah membeli tiket, mereka meminta Luna untuk menunggu di dekat arena bermain. Kak Luna tungguin kita main, ya. Kalau Kak Luna mau lihat-lihat mall, boleh. Nanti jemput kita lagi di sini. Papar Brian. Iya. Udah cepet kalian mainnya. Seru Luna. Brian dan Ika pun mulai bermain, sedangkan Luna, ia kini tengah mengedarkan matanya melihat seisi mall. Wah, luas banget. Mana banyak baju, sepatu bagus. Aku lihat-lihat boleh kali, iya. Tanpa disadari, kaki Luna mulai melangkah sembari melihat pakaian-pakaian yang terpajang di setiap toko di dalam mall.